Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and good afternoon also for our class English conversation. Welcome. Okay, today we will learn about ability or permissions. Kita akan belajar tentang bagaimana mengungkapkan atau meminta izin. Dalam artian di sini adalah meminta izin apabila ingin ke toilet atau apabila ingin meminta sebuah permakluman. Ya, contohnya macam-macam. Selain meminta izin ke toilet, ada juga meminta izin untuk tidak masuk ke kelas karena sakit misalnya, atau karena ada tugas, atau meminta izin tidak berangkat ke kantor karena ingin mengurus surat-surat di kelurahan begitu ya. Banyak sekali izin yang dimaksudkan. Kita akan mempelajari bagaimana frase untuk meminta izin. Nah, nanti di dunia perkantoran yang selama ini kita sudah bekerja atau kalian yang besok ingin bekerja di kantor, bagaimana frase meminta izin ini sungguh penting sekali. Nah, kita akan belajar bagaimana caranya, yaitu dengan memahami can dan can. Can di sini artinya adalah dapat atau bisa, sedangkan can atau cannot itu tidak bisa. Ya, artinya sebuah kemampuan dan ketidakmampuan. Nah, bagaimana mengekspresikan bahwa kita itu bisa, kita mampu melakukan hal tersebut, yaitu dengan menggunakan modal verb atau yang kita sebut dengan kata kerja modal, yaitu can. Ya, ada juga could. Nah, itu yang bentuk sopan. Contohnya adalah I believe I can fly. I can do anything. Aku bisa ngerjain apa saja. Wah, superwoman ya, berarti I can make you happy. Believe me. Aku bisa bikin kamu bahagia. Wah, super banget bisa bikin happy. Mungkin dia suka bercanda begitu. Nah, kita akan gunakan can dan can. Can ini bisa, can itu tidak bisa atau cannot. Dan cara menggunakan atau membuat kalimat dengan can dan can harus diikuti dengan verb infinitive atau kata kerja pertama. Nah, kata kerja pertama yang warnanya hijau, can-nya yang warna merah ya. Kita kasih contoh, my brother can play the piano. Saudara laki-laki saya bisa bermain piano. Nah, ini yang dimaksud dengan verb infinitive, yaitu kata kerja yang pertama, tidak ditambahi dengan ed, tidak ditambahi dengan s gitu ya. Can play gitu enggak, yang benar adalah can play gitu ya. My father can work every day. Ayah saya bisa kerja seharian. Wah, ayahnya pekerja keras berarti. Nah, ini lagi, Michael Phelps can swim very well. Nah, yang hijau di sini swim itu maksudnya adalah verb infinitive. Jadi can selalu diikuti dengan kata kerja yang pertama. Ya, can swim. Lagi, the girl can ride the bike. Si gadis bisa naik sepeda. Oke, selalu diikuti can itu adalah kata kerja yang pertama ya. Seperti eat atau makan ya. Can eat. Sorry, I can't eat right now. My throat is sick. Aku nggak bisa makan nih. Misalnya leher saya lagi sakit. Emang ini ya agak kurang enak saya. Tapi mudah-mudahan cepet pulih. Jadi di sini can selalu diikuti dengan verb infinitive. Nah, ini yang can. The babies can read. Bayi-bayi ini tidak bisa membaca. Ingat, gunakan kata kerja yang pertama ya, can dan can. Nih,
Ada lagi, he can run. Dia tidak bisa lari 10 kilo. Mungkin karena sudah keberatan badan ya, muatannya udah banyak banget, jadi nggak bisa lagi lari, udah lelah. Ya, dia tidak bisa lari. Jadi tidak menggunakan s ya, runs. Kan harusnya he, she, it. Nama orang ada kata kerja tambah s. Tapi kalau menggunakan modal, yang dimaksud modal di sini tuh ability, menunjukkan bahwa dia bisa melakukan satu pekerjaan, kita gunakan can dan can, tidak boleh ditambah lagi s gitu yang di run-nya ini atau kata kerjanya. Ada lagi contoh, can dogs speak? No, they can. Gak bisa dong, masa anjing bisa ngomong? Film Hollywood dong kalau bisa ngomong ya. Ini ada lagi contoh, can cats climb trees? Bisa nggak sih kucingnya manjat pohon? Yes, they can. Tentu saja mereka bisa. Lagi, can you speak? Nah, speak di sini juga ya, verb pertama. Yes, we can. No, we can. Artinya saya nggak bisa, we can. Lalu kita akan coba membuat kalimat atau berekspresi untuk meminta izin. Expressing permissions. Bisa digunakan modal can dan can untuk meminta izin atau memberi izin. Ya. Contohnya seperti ini. Boleh nggak saya pergi ke toilet? Bu, permisi, saya pengen ke toilet. Pak, permisi, bolehkah saya ke toilet sebentar? Nah, kita akan gunakan tadi modal yang diikuti dengan can, modal verb can. Can I go to the toilet please? Boleh nggak saya permisi ke toilet sebentar? Oh yes, you can. Jawabannya seperti itu. Terus tanya lagi, misalnya kita lagi nelpon, ingin disambungkan dengan atasan di kantor tersebut, tapi ternyata tidak ada di tempat nih, atasannya sedang keluar kantor, sedang makan, sedang rapat gitu ya. Gimana caranya? Hello, Nadia speaking. This is UNY from UNY office. Can I speak to your manager, Mr. Homer Simpson, please? Misalnya, boleh tidak saya bertemu ya, ingin menghubungi Mr. Homer Simpson. Nah, kalau dia lagi nggak ada di tempat atau lagi istirahat, kita bisa bilang no, you can. Kamu nggak bisa, maaf ya. He is sleeping at the moment. Oh, dia lagi istirahat, lagi tidur gitu ya. Sekarang dia lagi tidur. Nah, itu tadi bagaimana kita meminta izin ya. Can-nya di depan jadi pertanyaan. Can I go to the toilet? Can I speak with you right now? Can I move this chair a little bit so I can move my legs? Misalnya kesempitan ya kursinya, terus didorong dulu agak ke depan gitu ya. Can I taste your cakes? Misalnya can I taste your drink? Boleh nggak nyicipin minumannya? Boleh tidak nyicipin kuenya? Nah, seperti itu. Itu adalah permisi gitu ya. Can I borrow your pen? Can I borrow your money? Wah, boleh nggak ya pinjem duitnya kamu gitu ya, permisi dulu. Wah, sopan banget gitu. Yang penting kan sudah izin dulu ya. Boleh nggak saya pinjem gitu ya. Jangan tiba-tiba pinjemin dong gitu ya. Ya setidaknya ya tanya kan, biar sopan sedikit begitu. Nah, ini sekarang request. Request itu meminta tolong, hampir sama seperti tadi. Kalau tadi bagaimana permisi, meminta izin, sekarang minta tolong, nyuruh-nyuruh orang ya, nyuruh-nyuruh orang ambilin ini dong, ambilin itu dong gitu ya. Tolong di print berkasnya, segera bawa ke ruangan gitu. Nah, caranya kita pakai can lagi, bisa. Kalau tadi permisi, sekarang kita juga bisa gunakan can untuk yang meminta tolong ya, meminta atau menyuruh, tapi dalam artian ini lebih sopan. Misalnya nih, can you ... please. Nah, ini kita isi dengan kata kerja. Oke, can you ... please. Ini artinya adalah meminta tolong atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu.
Contohnya, saya minta tolong diambilin air segelas, ya, minta tolong diambilin air segelas. Ambilkan saya air segelas air, ya, ambilkan saya segelas air. Can you bring me a glass of water, please? Tuh. Terus saya minta susunya dong sebotol. Nah, biasanya kalau nanti naik pesawat gitu ya, kan suka ditawarin macem-macem pas trolinya udah keluar nih, udah dapat makanan, snack gitu ya. Can you give me a bottle of milk? Gitu. Nanti ada ya percakapan attendance gitu ya, flight attendance dengan penumpangnya, passengersnya itu kebanyakan menggunakan seperti ini ya. Tolong jangan banyak gula. Could you please not bring me a lot of sugar? Misalnya, please do not put a lot of sugar on my milk. Jangan terlalu banyak gulanya di susu misalnya. Nah, ini nyuruh orang buat nutup pintu. Can you close the door please? Tolong dong tutup pintunya. Bisa enggak tutup pintunya? Bukan bisa tidak ya, tapi can you close the door? Could you please close the door? Atau misalnya, tolong dong matiin handphonenya, mengganggu banget nih. Biar tenang, biar teman-teman bisa ikutin pelajaran saya misalnya. Can you turn off your phone please? Could you please turn off your phone and pay attention to me? Because I make this dinner just for us. Jadi ini marah ya ceritanya. Udah diajak dinner, masih mainan handphone sendiri. Terus cowoknya akhirnya ngasih tahu, bisa nggak sih matiin handphone sebentar gitu ya? Lihat ke aku, kasih aku perhatian. Marah ya, gak dikasih perhatian. Oke, lanjut lagi. Can you turn on the lights? Nah, ini karena ruangannya gelap, jadi dihidupin dong. Mau saya mau baca, mau buka buku, buka berkas, misalnya gitu. Can you turn on the lights, please? Tolong dong hidupin lampunya. Ya, turn on. Could you please turn on your computer? We will start our lesson today. Ya, bisa nggak dihidupin? Tolong dihidupin. Kita akan mulai kelasnya, gitu. Can you pass me some water? Tolong dong diambilkan. Jadi kan di situ kita ada meja makan bareng, terus tiba-tiba agak jauh ya air minumnya, terus minta tolong tuh diambilin, gitu. Nah, itu tadi cara untuk meminta tolong atau menyuruh, ya. Can you ... please? Nah, itu menyuruh, minta tolong, request. Dan kalau mau permisi ya, minta izin, itu kita akan gunakan can I go to the toilet? Bisa di depan ya, can I go? Can I gitu. Itu adalah minta izin. Sedangkan kalau nyuruh, can you ... please. Jadi jangan tertukar. Can I dan can you. Can I ... untuk permisi, minta tolong, sedangkan can you ... untuk menyuruh atau meminta tolong. Oke, saya rasa tidak ada yang susah ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, buat yang ingin mendalami materi lagi, mungkin saya ada sedikit pertanyaan. Kalian bisa lihat di komentar yang sudah dipin di bawah video. Silakan Anda kirim komentar, yaitu menjawab pertanyaan yang sudah saya pin. Jangan lupa diberi nama, kelas, NIM dan kelasnya. Lalu silakan dijawab pertanyaan yang ada di komentar yang sudah saya pin. Baik, kita ketemu lagi ya di materi berikutnya minggu depan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.